Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik saja dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Qadar dan mengartikannya serta menghafalkannya. Pada kesempatan kali ini kita lebih fokus pada isi kandungan surah Al-Qadar, ya. Isi kandungan surah Al-Qadar itu bagaimana, ya, serta asbabun nuzulnya. Adapun tujuan pembelajaran pada sesi kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Qadar, ya. Yang kedua, setelah mendengar video, peserta didik mampu mengkomunikasikan isi kandungan Quran surat Al-Qadar. Itu adalah tujuan yang harus kita capai pada sesi kali ini. Langsung saja kita bahas asbabun nuzul. Sebelum asbabun nuzul, ya, kita tahu bahwa Al-Qadar atau surah Al-Qadar itu adalah surah urutan di dalam Al-Quran ke-97 urutannya, ya. Dalam Al-Quran itu ke-97, yaitu setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Jumlah ayatnya ada 5 dan termasuk golongan surah Al-Makkiyah, ya. Masih golongan Al-Makkiyah, berarti surah Al-Makkiyah ini surah yang diturunkan di Mekah. Sekarang kita tahu bahwa asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Qadar ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel pada waktu itu, ya, ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah, kemudian pada siang harinya dia berjihad melawan musuh Allah sampai sore hari. Malamnya ibadah, siangnya jihad, malamnya ibadah, siangnya jihad, dilakukan secara terus menerus selama 1000 bulan. Wah, bagaimana pahalanya kayak gitu? Membuat orang-orang Islam pada waktu itu merasa takjub, heran. Wah, enak sekali orang itu, pasti pahalanya lebih besar. Maka dari itu, ya, Allah menurunkan surah Al-Qadar. Kenapa surah Al-Qadar? Karena di dalamnya bahwa orang yang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik dan lebih besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Wah, nah inilah semangat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk selalu beribadah, ya. Jadi dengan adanya Lailatul Qadar ini kita suruh mencari, ya. Tapi Lailatul Qadar ini tidak ditentukan oleh Allah kapan waktunya, terus kapan mulainya. Nah, ini tidak ditentukan oleh Allah karena ini sebagai semangat untuk beribadah. Barang siapa beribadah dan ibadahnya itu pas malam Lailatul Qadar, berarti ibadahnya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Nah, ini semangat buat kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, Lailatul Qadar ini biasanya menurut ulama itu turun ketika bulan Ramadan dan biasanya di malam-malam tanggal ganjil, itu menurut sebagian ulama. Nah, namun kita tidak tahu kapan waktu itu. Maka dari itu tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk beribadah. Belajar apakah ibadah? Iya, belajar termasuk juga ibadah. Nah, tidak hanya yang namanya ibadah itu sholat, zikir dan sebagainya, bukan. Belajar dan bekerja itu juga termasuk ibadah apabila kita niatkan untuk ibadah. Karena sebagai orang Islam itu semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau niat kita belajar untuk ibadah, berarti akan dapat pahala ibadah dan juga dapat hasil dari belajar. Maka sebagai
murid atau sebagai siswa kita harus rajin belajar, dan ketika belajar kita niatkan untuk ibadah. Tuh, Pak, apakah cukup belajar saja itu kan sudah ibadah, tidak perlu ibadah yang lain? Ya tetap, ya, yang namanya kewajiban ibadah dari Allah itu tetap kita laksanakan. Oke, yang pentingnya dengan adanya Lailatul Qadar ini kita tetap semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah. Langsung saja kita bahas isi kandungan Quran surah Al-Qadar, ya. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, ya. Di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, artinya sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, gunanya apa Al-Quran diturunkan? Sebagai petunjuk kepada manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fihil Qur'ana hudal linnas. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Itulah terjemahan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, adapun Al-Quran ini diturunkan melalui 3 tahapan. Yang pertama kan di Lauhul Mahfuz ini diturunkan secara keseluruhan, ya, tidak berangsur-angsur, tidak satu persatu, tapi secara keseluruhan langsung disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Lauhul Mahfuz adalah tempat catatan dari segala hal yang ditentukan dan diputuskan Allah atas semua kejadian, ya. Semua kejadian yang sudah terjadi maupun belum terjadi maupun akan terjadi, semua sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Dalam Lauhul Mahfuz itu sudah jelas dicatat, misalkan si A nanti kayak apa, jadinya kayak apa besok, itu sudah, ya, tempat semua kejadian itu sudah dicatat oleh Allah terlebih dahulu. Setelah dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan oleh Allah ke langit dunia atau Baitul Izzah. Nah, ini, ya, ini juga secara langsung atau secara keseluruhan mablek, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Baru setelah itu tahapan ketiga, yaitu Allah menurunkan dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan ini dilakukan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari sesuai dengan kenabian, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi sampai akhir hayatnya, ya, itu berangsur-angsur. Nah, penurunan berangsur-angsur ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Nah, setiap peristiwa, ada peristiwa yang Nabi Muhammad belum bisa memutuskan sesuatu, pasti langsung Allah menurunkan Al-Quran atau ayat Al-Quran. Dan inilah yang menjadi asbabun nuzul atau sebab muasalnya atau sebab musababnya diturunkan Al-Quran, berdasarkan peristiwa tersebut. Sedangkan ayat kedua dan ketiga menjelaskan tentang ketakjuban atau ketakjuban terhadap Lailatul Qadar. Nah, takjub itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya gumun. Nah, ayat kedua berisi pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah menanyakan seperti, "Wama adraka ma Lailatul Qadar?" Apa malam Lailatul Qadar itu? Atau apa malam kemuliaan itu? Nabi Muhammad tidak bisa menjawabnya, tidak bisa menjelaskannya. Tapi Allah langsung menjelaskannya dalam ayat
ketiga ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar ibadahnya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itu ayat ketiga kandungan dari surat Al-Qadar, ayat ketiga ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka dari ayat di atas, manusia diminta untuk beribadah, beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar. Nah, yaitu diibaratkan seperti ibadah 1000 bulan. Apakah diperkenankan, apakah diperbolehkan manusia itu hanya beramal dan beribadah di malam Lailatul Qadar saja, tapi malam-malam yang lain suruh meninggalkan ibadahnya? Tidak boleh, karena manusia tetap diwajibkan untuk beribadah. Jangan sampai mengejar Lailatul Qadar tapi ibadah yang lain ditinggalkan, itu tidak boleh, malah salah. Tapi kita tetap semangat mencari kapan malam Lailatul Qadar itu tiba. Sampai tiba waktunya, Allah yang menentukan, bukan kita. Kita tidak tahu. Kita yang penting tetap ibadah dan ibadah. Nah, ibadah apakah harus sholat dan puasa, amal dan sebagainya itu saja? Tidak. Bagi yang sedang belajar ya, itu ibadahnya juga belajar, juga ibadah dengan cara diniati, karena semua niat itu tergantung, semua amal perbuatan tergantung pada niatnya ya. Jadi tidak hanya ibadah sholat, zikir dan sebagainya, tapi belajar juga termasuk ibadah. Sedangkan ayat keempat dan kelima masih melanjutkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat di bawah komando malaikat Jibril turun ke bumi guna mengatur segala urusan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ayat ketiga. Wah, dikawal dengan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Kemudian ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Nah, ayat keempat dijelaskan bahwa Allah itu mengutus malaikat-malaikat yang ada di langit untuk turun semuanya ke bumi di bawah komando malaikat Jibril, yaitu malaikatur ruh ya, warruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, warruh itu adalah malaikat Jibril sebagai komandannya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya lebih baik, tapi juga banyak malaikat-malaikat yang mengawal ke malam itu ya, sehingga saking mulianya malam itu sampai malaikat suruh mengawal semuanya, siapa saja yang beribadah pada malam itu ya, manusia yang beribadah pada malam itu, hingga sampai kemudian di ayat kelima dijelaskan bahwa malaikat yang turun ke bumi itu sambil mengucapkan salam atau mendoakan setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Nah, ini perlu dipahami ya, yang namanya malam Lailatul Qadar itu berarti dimulai setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. Nah, di antara itu malaikat akan turun
ke bumi di bawah komando malaikat Jibril untuk mengawal malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tapi sayangnya malam Lailatul Qadar tidak diketahui kapan waktunya, sehingga kita harus semangat untuk beribadah dan beramal soleh ketika malam. Tidak hanya malam Lailatul Qadar, tapi semua malam-malam kita diharuskan atau dianjurkan oleh Allah untuk selalu beribadah. Oke, saya kira itu tentang isi kandungan Quran Surat Al-Qadar. Untuk materi-materi bisa ditambah dengan membaca buku-buku yang lain. Ya, saya kira itu pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.